Instagram akun Feby Metasari itu jaga image gak? Menurut gue semi-semi lah, tergantung mood. Maksudnya aku kalau minum-minum juga aku post aja gitu kan, ya udah. Bahkan event-event exchange di Indo kan suka after party minum. Ya kan, kayak kemarin kita after party minum. Enggak ya, aku gak minum. Masa? Enggak. Makan doang es ya. Iya Es makan. ya. Lu inget gak apa yang gue pesen? Ingat es teler. Es teler sekecil ini. Dulu waktu gue kerja jadi orang dapur di Jepang, itu piring itu nyuci piringnya itu dalam dulu, ya kan? Baru di luarnya, Oh ya? baru di pinggirnya dipegang spons gitu ya, diginiin baru diputer. Apa kek kamu styling apa gitu? Oke, balik lagi di Ngalus, ngobrol asik soal fulus. Masih ada bekas-bekas vape-nya. Ketawa habis nge-vape. Coba dibuka. Apa? Tadi Ohio. Ohio minasan. Hari ini kedatangan tamu spesial, wanita cantik. Asik. Watashi no namae wa Yuri desu. Oke, Yuri-chan. Yuri-chan genki desu ka? Yuri-chan genki desu ka? Gak ngerti. Wakaranai. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu istimewa, salah satu queen of Web3 Indonesia. Dia seorang developer. Dia seorang developer, investor juga, pengamat kripto juga, pemain juga. Pemain player. Kenalan dulu dong. Konnichiwa. Oke, watashi no namae wa Feby desu. Oke. Lupa. Oh iya, nama aku Feby Metasari, biasa dipanggil Feby. Kerjaannya sekarang sih kayak pengangguran kayaknya. Aduh, masa pengangguran? Ya kayak menerima apapun kerjaan yang ditawarkan ya. Oke. Itu konten iya, ngoding iya, freelance iya, ngajar iya, jadi speaker, moderator. Menerima juga kalau ada yang mau butuh MC, iya, endorse. Kalau barangnya saya suka, saya terima. Barangnya saya suka, saya terima. Kalau nggak suka barangnya, Ya, mohon maaf. karena udah banyak nih butuh gitu. capek kan. Kan aku nggak full time content creator, jadi source of income-nya emang nggak cuma dari endorsement atau paid promote atau partnership konten kan. I see. Ada ngoding nih, jadi iya, kayak ada ngoding nih. Waktunya nggak sempet nih kalau harus diambil semua. Sebenarnya kalau ngoding doang sendiri kamu bisa hidup nggak sih? Bisa. Udah cukup 50 juta sebulan? Enggak. 30? Enggak lah, 20. Gitu. Aduh. Lumayan. 2 digit. 2 digit lah ya. 20. Ada. Atas bawah. Udah. Ganti. Oke. Lumayan lah. Oke, jadi hari ini Feby tadi mesen teman-teman, bahasannya jangan terlalu berat gitu kan. Kapan sih di Metafulus berat-berat? Nggak pernah. Tuh, itu si Adi saya ketawa-tawa tuh di belakang. Itu kita bercanda aja. Iya, kita bercanda aja. Jadi gimana kamu bisa masuk ke dunia kripto? Tadi ya sebenarnya bosen saya. Setiap kali ada podcast, setiap kali ajak apapun lah ngobrol online, pasti pertanyaannya gimana cara bisa masuk ke kripto. Terus sama. Terus harus ngulangin cerita yang sama. Berulah, oke, cerita flashback. Nanti ada sound effect kayak flashback. Iya. Kayak Naruto gitu kan. Guys, jadi Feby ini wibu juga guys. Jadi satu frekuensi lah ya. Gak wibu akut saya. Iya, tapi kan Anda lebih wibu. lagunya J-pop. Oke, apa? Sebut artis. Yuri. Yoasobi kan. Yoasobi. Higedandism. Apa Red Wimps. Terus apa sih Miss yang Green Apple. Cewek yang ada lagu nyanyi di lagu Boruto ada. Siapa tuh? Tapi lagunya enak kayak Aimyon bukan? Aduh nggak inget lah. Pokoknya banyak lah. Oke. Yang saya tahu kalau J-pop karena suka energinya. J-pop. Mau depresi pun semangat gitu kan. Iya benar. J-pop atau K-pop? Susah, tergantung mood. Serius. Tergantung mood. Oke. Japanese atau American song? Taylor Swift atau? Aku tuh penyuka lagu bahasa apapun. Sebenarnya. Contoh lagu bahasa yang bener-bener random yang kamu dengerin, yang kamu suka. IDM Mesir. Kalau IDM Mesir masih asik, masih Arabian Night gitu kan. Iya.
podcast Iya gak sih? seneng banget. Guys, dia tuh seneng banget loh. Jadi tadi tuh sebenarnya dia baru nyampe sini dia ngomong, aku nggak mau ini dong, nggak mau ngomongin kripto dong, capek katanya, bosen. Kamu udah berapa kali diundang ke podcast sih emang? 5 kali. 5, banyak banget. Siapa aja tuh? Yang paling Blog Dev. Waktu itu kan pernah sekali juga adalah banyak lah. Aku repot lah mentionnya. Oh gitu, oke. Dia banyak. Terus Seller gitu kan. tapi kalau kita nggak ada insentifan, cuman traktir minum kopi aja nih, ntar datang kopi, nggak apa-apa. Kan bestie udah. Aku dianggap bestie loh guys, seneng deh. Padahal ketemu 3 kali. 3 kali. Ya itulah menunjukkan betapa solidnya family-nya ya orang-orang Web3. Ali tuh emang orangnya friendly aja. Ih, baik banget sih, aku dipuji. Terenai apa? Dia tuh gak ada jaga image. Iya sih, Jadi iya lagi. asik. Jadi gampang bondingnya kayak orang normal, orang biasa aja. Tapi kadang-kadang kalau nggak jaga image tuh salah nggak sih? Enggak. Kamu di Instagram jaga image gak? Instagram akun Feby Metasari itu jaga image gak? Menurut gua semi-semi lah, tergantung mood. Maksudnya aku kalau minum-minum juga aku post aja gitu kan, ya udah. Post yang paling tidak jaga image yang pernah kamu lakukan post apa? Paling klub, I guess. Klub? Kayaknya itu Pernah paling... itu kamu nge-post klub? Pernah. Kan Kapan? eventnya Web3 minum. Di Thailand minum. Di Bali Coinvest minum terus. Party terus. Oke. Bahkan event-event exchange di Indo kan suka after party minum. Ya kan kayak kemarin kita after party minum. Enggak ya, aku gak minum. Masa? Enggak. Makan doang es ya. Iya Es pudding makan. ya. Lu inget gak apa yang gue pesen? Ingat es Teler. Teler sekecil ini. Iya. Guys, waktu itu adalah salah satu restoran mewah ya kan di Jakarta, di atas gedung nih. Rooftop. Gue pesen es teler, diketawain tuh awalnya kan. Ya penasaran dong gitu kan. Nih kok bisa jual es teler? Gue pesen es teler. Yang datang piringnya lebar, esnya segini. Isinya memang ada kelapa, ada alpukatnya, ada apa namanya, nangkanya. Terus gini, harganya 198.000. Mahal Iya. Untung yang bayar bukan kita. Iya. Untung disponsorin. Terima Iya, kasih ya Bitget. Iklan. Terima kasih Bitget gitu. Oh iya. Jadi saya jawab dulu aja pertanyaan pertama. Oh iya, pertanyaan pertama. Flashback. Iya. Jadi Gimana itu waktu kripto? saya kuliah. Mhm. Umur 18 tahun. Dulu ada pemasukan dari uang saku, beasiswa. Thank you BCA, PPTI, saya banyak jasa. Special mention lah Terima ya. kasih BCA PPTI yang memberikan Feby beasiswa penuh untuk kuliah di BINUS ya. Iya, mantap. Lanjut. Ya kurang lebih gitu. Intinya thank you. Scholarshipnya itu sangat berjasa bagi hidup saya. Bagi hidupmu ya. Ini Iya. gak apa-apa kan? Ya nggak mention usah, kayak nggak gini. apa-apa ya lah. Nggak usah buang air mata juga. Kocian ucuk. Ya, ini Terharu. pokoknya mentionnya good loh ya. Iya, Karena iya. emang programnya bagus. Dan sekarang makin banyak gitu kan keterima. Oke, intinya karena ada dapat uang saku, jadi saya bisa menabung gitu. Saya punya dana lebih untuk bisa investasi. Nah dulu tuh saya belajar dari deposito, kenal reksadana, terus kenal saham, kenal kripto dari teman kuliah. Jadi saya juga senang lah punya teman-teman kuliah yang terbuka dengan aset-aset investasi. Cuman dulu cuma ada satu exchange, jadi simple kan, gak banyak mikir mau pakai exchange mana. Cuma ada Indodax. Dax, ya benar. Zaman dulu paling ya. lama dan Paling lama. sampai sekarang mungkin menurut aku yang secara teknologi kayaknya sebenarnya oke banget sih. Masalahnya kamu waktu masih kuliah kok bisa-bisanya kamu beli kripto tuh gimana gitu? Nah dulu, karena saya masih kuliah, emang uangnya kan pasti nggak sebanyak itu lah ya. Uang saku ya seadanya, dan tau lah itu high risk, jadi cuma masuk 1 juta, dikit banget kan. Bro, anak kuliah masuk 1 juta kecil apa gede menurut tuh? Tulis komen. Kata gua sih gede. Kecil lah itu. Kataku gede. Ya 1 juta loh. 1 juta sekarang buat orang kripto katanya nggak ada apa. Tadi aku cerita sama kamu kan. Aku dulu pernah bikin kafe, ya kan. Kafeku satu shift itu 3 orang. Satu shift itu start dari jam 10 sampai jam 4 sore. Satu orang aku bayar berapa? 75.000. 75.000. Berarti Nabung sebulan? berapa lama tuh baru bisa dapat 1 juta? Iya sih. Iya. Bener. Sebulan gaji mereka kalau nggak salah waktu itu aku transfernya 485 600-an kalau nggak salah. Bulan. Berarti bisa butuh mungkin setengah tahun ya.
untuk bisa investasi di high risk yang kamu pilih gitu. Oke, terus abis masuk Indodax? Cuman dulu banyak Telegram trading buat. Jadi saya cuma trading, tapi bodohnya nggak pelajarin. Jadi kayak ya cuman taunya bisa cari untung. Temen juga pada trading doang. Ya udah, terus waktu dia crash ya udah lumayan parah kan, 90% kayaknya hilang. Terus kayak diamin. Dulu aku ada beli Doge, lucu kan? Jadi naik 10 kali lipat tapi cuma masuk 100.000. Tapi cuma juta. Jadi 1 juta lagi. Oke. Terus sempet take profit jadinya dikit, terus sisain dikit timen. Gitu deh. Waktu itu Doge cuma 30 rupiah. Yes. Aku bahkan beli waktu masih 8 rupiah 7 rupiah. 300.000. Mantap. Tapi jadi 900.000. Terus aku jual. Iya. Kalau nggak jual tuh, aduh. Jadi kayak raya. Kalau nggak salah dulu waktu aku hitung ya itu jadi 70 jutaan. Kalau nggak salah, kalau aku tuh nggak jual tuh, aduh parah. Gak apa-apa. Oke, terus kamu kuliah jurusan apa? Computer science. Computer science IT. itu kerjaannya ngapain? Ngoding basically. Oke. Bukan ngodein orang. Tapi ngodein orang jago nggak? Jago. Kamu merasa jago nggak ngodein orang? Menurut aku jago ya. Kalau nggak saya lama jomblonya. Sekarang jomblo? Enggak. Makanya saya nggak bisa single lama. Kenapa gitu? Gak tau. Alam semesta selalu mempertemukan saya dengan seseorang. Kamunya kali yang celingi. Enggak tahu ya. Ya udah lanjut dulu. Intinya gitu, terus ya udah karena nggak dipelajarin dan masih kuliah kan duitnya nggak sebanyak itu. Terus balik lagi dulu sempat masuk lagi dengan nominal lebih gede 5 juta. Oke. Masih kuliah juga. Masih kuliah 5 juta. Tapi kan itu udah kayak 2 tahun dari 2021 kayaknya. 2021. Itu Bitcoin masih berapa ribu tuh? 4.000, 6.000. Gak inget sebenarnya. Intinya belinya apa? Multiverse X atau EGLD kodenya. Makanya itu kan saya suka banget sama dia punya project. Sebenarnya agak mungkin bias banget ya karena aku pernah 5X-an lebih bahkan di situ. Jadi first beggar ya di situ. Oke. Dan sampai sekarang aku emang hold karena emang aku suka the team, suka gimana cara mereka ada partnership dan project-projectnya how they build di sana tuh ongoing sampai sekarang. Dan dari track record aku gimana cara aku bisa yakin dengan projectnya dari sebanyak apa sih aktivitas on chainnya sih. Jadi banyak kan sih orang yang pakai network dia karena dia kan koin ya. Jadi menurut aku lebih oke lah daripada token. Kan koin kan minimal dia dari blockchainnya sendiri native buat bayar gas fee lah orang nge-build di sana. Jadi kayak lebih oke gitu kan. Dan ternyata rame sampai sekarang ya Multiverse X ya. Terakhir aku cek 300.000 transaksi per day. Not bad sih. Kan kalau nggak salah Ethereum 600 ribuan. Wow, setengahnya Ethereum. Atau ya pasti fluktuatif lah. Cuman peaknya waktu itu nggak gitu inget. Nanti mungkin aku harus cek lagi. Cuman I like the team gitu. And kadang pasti sesekali aku cek dari X lah ya, update-nya gimana, partnership-nya. Dan karena mereka udah top 100 market cap juga, dan juga udah project lama lah, survive bear market and stuff. Jadi aku pikir lumayan sustain. Oke, pertanyaan $1 juta. Kenapa kamu bisa anak computer science tertarik duit? Siapa yang ngajarin kamu duit? Semua orang pasti tertarik duit kasih. Ya enggak juga. Orang tertarik duit tapi kan nggak ngulikin duit sampai sono. Orang tertarik duit maksudnya ya udah gue mau kerja dapat duit gitu. Kamu kan ngelipat gandain duit gitu. Siapa yang ngajarin kamu ngelipat gandain duit gitu? Belajar sendiri sih. Dari mana? Kan pasti waktu awal-awal masuk kuliah kan taunya cuma deposito tuh awalnya. Makanya awalnya ini non sponsoring tapi waktu itu bukanya di Genius karena dia bank digital yang dulu tuh dia sebelum ada fee 10.000 ya. Aku suka banget karena dia bisa pakai multiple currency juga. Dan dulu kayaknya retail salah satu yang oke. Kayaknya dia awal-awal digital bank tuh Genius deh. Jadi aku pakai dia gitu. Terus kamu ceritanya tutupnya waktu ada 10.000 biaya fisik, maaf ya saya tutup. Maksudnya dia apa? Dia kamu ngerubah ke dolar, balik ke rupiah apa gimana? Cuman bikin deposito aja. Jadi kayak dulu seneng banget waktu bisa ngumpulin 10 juta. Seneng banget. Dan awal aku masuk kuliah kan aku berusaha untuk gak ada bergantung sama ortu. Jadi aku benar-benar dari uang saku tuh kayak sekitar UMR lah 3-4 juta lah per bulan. Roughly. Wow. Nah itu aku nabung, aku cari kosan yang murah dan bisa jalan kaki ke kampus kan. 900.000 tuh per bulan. Makan warteg cuma 5.000, 6.000, murah banget. Dan dari beasiswa tuh dapat makan siang, dapat break pagi, break sore. Jadi udah happy deh, gak usah mikirin banyak buat makan. Kamu tebak dulu aku waktu kuliah jajanku berapa? Tebak. 1 juta. Iya. Tapi aku bayar kos sendiri juga. Iya, tapi kan bayar kos berapa?
900. Iya, masih Makanya- 2,1. Terus biasa aku emang hemat, kayak aku jarang GoFood. Dulu tuh aku sampai kayak budgeting, gimana cara aku nabung bisa 2 juta sebulan. Dulu sempet parah, aku beli oatmeal biar makan malam tuh gak usah pesen. Kalau nasi goreng dulu kan 10.000 ya. Dulu tuh saking kayak masih berusaha nabung lah, aku rasa 10.000 kayak sayang. Jadi makanya oatmeal pakai blueberry jam. Aku inget banget di kosan aku simpen itu. Sumpah. Roti itu roti tawar. Roti tawar yang paling enak. Sari apa? roti. Yang ada susu, roti tawar yang susu tuh itu. Apa? Ada roti Yang tawar, warna kuning tapi apa warna susu pink? milky gitu, jadi lebih lembut. Warna biru, biru muda. Biru muda. Iya, lebih Ay, enak, lupa gue. lebih lembut. Yang Japanese itu bukan sih? Yang begini? Enggak, rotinya roti kotak. Oh, roti kotak. Iya, yang biasa. Apa? Kayaknya iya. Sari roti warna biru. Iya, sari roti bener kan? Biru muda. Oh, Iya, biru muda. Itu lebih lembut. Jadi lebih temenku murah makan roti daripada makan nasi. gak tahu. Cuman kan isinya banyak. Jadi kayak bisa paling dua lembar bisa 1 kali makan kenyang. Pakai blueberry jam. Itu kan. Gila, anak pinter ini makan ngitung loh. Bro. Ih, dulu kan saya kan merantau kan, itu kan di Sentul, Bogor. Gitu. Emang Terus rumah kamu di mana? Serpong. Terus kamu ngekos di Binus, dekat Ngekor. Binus. Enggak. Dulu kan programnya BCA kan, jadi di dekat BCA Learning Institute belajarnya di Sentul. Gitu. Jadi kayak aku tuh hemat banget. Makanya bisa nabung. Aku dapat 100 juta pertama di 21 tahun. Gitu, kebanggaannya. 100 juta pertama di 21 tahun. Tapi kan ada investasi. Nah, pokoknya dulu cuttingku yang ngajarin reksadana. Dia ngasih tahu reksadana saham, tapi kayak itu sempet gak lama tuh Covid. Aku masuk saham pun gak lama Covid, jadi kayak ya udah. Minus berapa persen tuh gitu? Gede sih. Lupa, kayak sedih. Ya udah, diemin. Terus ya udah ngumpulin lagi, coba diversifikasikan ke yang lain. Belajar saham US juga, go trade. Nyentuh reksadana, cobain yang lain, pendapatan tetap ternyata lebih menarik, lebih oke. Kayak dia agak lebih high risk daripada pasar uang, tapi returnnya lebih oke. Terus ya udah pelajarin lagi kripto kan yang balik yang akhirnya beggar tuh. Jadi ya udah. Nah, terus lagi zamannya NFT aku pelajarin. Nah, intinya aku mulai content creator gara-gara YouTube aku viral karena bahas NFT. Karena waktu temanku bilang NFT bisa kejual mahal padahal gambarannya kayak jelek, misalnya gambar anak kecil doang. Kayak, lah kok orang gambar kayak gini bisa dapat duit gede? Siapa nih? Si Ada temen Gojali bukan? cutting. Enggak. Sebelum yang- Gozali. Oh, sebelum Gojali. Pokoknya sebelum Gozali aku udah pelajarin. Terus aku langsung cari itu semua situs minting NFT, aku cobain mana yang gratis. Dulu ada Polygon. Atau enggak ada Rarible. Dia minting gratis. Listing kayaknya juga gratis. Jadi kayak bagus lah, coba-cobain. Abis minting bisa kamu jual? Abis gimana? Iya, tapi kan cuma belajar doang. Aku kan bukan seniman. Iya. Gitu. Jadi ya udah bikin tutorial, viral. Tapi emang isi kepala kamu matematika semua ya? Enggak dong. Apa uang? Uang. Enggak juga sih ya. Mr. Crab. Enggak dong. Enggak tahu. Maksudnya cari uang kan biar bisa support keluarga juga dong. Iya benar. Ya, dan pasti kan butuh biar kedepannya lah mikir jauh kan, pasti kan banyak yang perlu dibelikan kalau udah makin dewasa. Misalnya mau beli rumah misalnya kan butuh ya tempat tinggal gitu-gitu. Dan lain-lain. Emang kamu kepikiran pengen beli rumah? Sempet, cuman kalau misalnya punya pasangan yang udah beli nggak usah lah ya. Aduh, kamu pacarnya Feby, coba tolong diperhatikan. Aman kok, aman. Wah, apa? Kebetulan dia udah beli. Oh gitu, I see. Spill ya udahlah. Oh, Intinya gitu. Jadi tapi mungkin aku consider lah ya buat beli sendiri. Mikirnya kalau aku beli dan dia punya dan akhirnya jadi bareng, ya punya aku bisa di Airbnb-in atau disewain atau dijadiin kos-kosan, jadi bisnis, investasi. Gila anak ini tuh. Siapa sih yang kamu merasa diajarin? Belajar Apa sendiri. kenapa kamu merasa belajar? Kenapa kamu belajar sendiri? Apa yang men-trigger kamu waktu masih kecil, SD, SMP, SMA atau waktu TK, atau papa kamu dari dulu sama mamah kamu udah selalu mikir investasi? Enggak, dulu mungkin dari semenjak aku tahu lah. Mungkin dulu waktu kecil kan happy, waktu kan masih oke. Cuman kan sempat ada yang udah mulai agak menurun lah dari segi karena perusahaan sana kayak kurang oke pekerjaan bapak. Jadi kayak butuh mungkin secara keuangan low middle class ya berarti masuknya mungkin ya. Kayak untuk sehari sih cukup aja, cuman nggak seberlebih itu. Dan aku tuh mungkin pernah ngerasa dulu tuh temanku kan banyak ya yang tiap kali libur sekolah tuh jalan ke luar negeri, jadi aku pengen banget traveling. Emang kamu sekolah di mana? Banyak teman luar negeri. Waktu SD aku internasional di Stella Maris. Jadi pasti pada Enggak, traveling lucu. Katanya keluarganya low middle tapi sekolah internasional kayak waktu mana? mulai masuk SMP, kalau waktu kecil banget kan emang happy.
Oke. Oh SD iya. masih bisa rasain Häagen-Dazs. Tapi dulu aku gak tau merek. Jadi kayak happy-happy aja. SD kamu tahun berapa itu berarti? Gak Kita kan tahu. beda 4 tahun ya? Iya. Kamu SD berarti aku SMP. Emang udah ada Häagen-Dazs? Ada di 2009, 2010. Iya, atau SMP awal banget. Pokoknya tapi kan dulu sama, jalannya juga suka sama om gitu loh. Atau gak sama II gitu lah. II itu apa? Tante Oh tante. gitu. Belajar bahasa Hokkien kita guys. Hokkien ya? Hokkien ya? Hokkien Nggak apa tahu. Mandarin? Kayaknya gak tahu Hokkien kali. Aku gak tahu itu dari mana, maaf ya. Oke. Lanjut. Jadi intinya gitu lah, gimana ceritanya masuk ke kripto. Masuk ke kripto. Kamu jadi influencer Instagram duluan atau tadi YouTube duluan tuh? Oh, Instagram. Dulu zamannya Covid, teman-teman pada rame ya kalau nggak salah agency manajemen. Ingat kan? Mana-mana agency manajemen, talent manajemen, banyak kan tuh. Karena orang pada promosi dari sosial media. Ingat gak? Ya udah, akhirnya coba-coba dia masuk agency. Bahkan dulu udah yang bayar masuknya. Ingat banget aku. Kamu masuk agency as a talent atau? Talent. Talent. Ingat banget. Tapi ada yang gratis, ada yang bayar. Temanku bilang kalau yang bayar jobnya lebih bagus. Ya udah. Nah sekarang gua kasih lo semua plot twist guys. Ini kita udah ngobrol berapa menit? Plot twist. 20 menit. 20 Lama ya? menit di kita ngobrol, lo lihat betapa ekspresifnya anak ini. Ya, lo lihat betapa ekspresifnya anak ini. Tapi lo harus tahu, dulu dia sangat introvert. Nah, gimana tuh ceritanya tuh? Oh, kayaknya Kenapa kamu dulu bisa jadi intro? Maksudnya kamu mendeklarasikan dirimu introvert. Aku ketemu sama siapa teman kamu waktu itu yang ketemu sama aku? Rachel. Iya, Rachel. Dia influencer, cari di IG-nya. TikTok. Ya. Promosi nih. Iya nggak apa-apa, biar dia nonton. Nah ketemu temannya dia, temennya bilang bahwa dulu Feby itu introvert banget, tahu nggak sih? Kayaknya teman SMA-nya dia yang bertahan sampai sekarang cuman gue deh. Enggak sih sebenarnya. Kayaknya Dia ngomong masih cuman ada. gue. Ya salah satunya dia yang paling Nggak, sering ketemu. Iya maksudnya emang kamu setidak berteman itu apa? Enggak sih. Kenapa? Sebenarnya masih ada teman SMA yang masih ngobrol juga. Satu lagi guys, kenapa dia bisa keterima BCA scholarship? Hoki. Enggak hoki, katanya dia anak paling pintar satu SMP. Enggak. Tarakanita. Enggak. Dia pernah ada foto di story-nya. Nanti Tuh, minta ke lah. SMA Taruh kasih. Iya SMA. Tadi Iya. gua ngomong apa? SMP. Oh iya SMP. Di SMP di SMA Iya di SMA Tarakanita. Dia tuh pernah juara nih, megang piala nih. Cekrek gitu. Ya, Nanti itu kirimin makanya dong. saya introvert. Hah? Saya belajar. Kalau misalnya ada PR, ya saya sempatin kerjain di kelas. Gitu. Enggak, tapi kenapa? Baca buku, kalau nggak dulu hobinya baca buku. Enggak, bentar. Apa definisi introvert yang kamu pahami? Nggak ngobrol banyak orang. Extrovert? Ngobrol sama banyak orang. Salah. Dikenal banyak orang, disapa. Salah. Introvert itu adalah ketika kamu merasa kamu recharge energi kamu ketika sepi. Oh gitu. Kalau extrovert adalah kamu recharge energi kamu ketika ketemu sama orang lain. Berarti aku extrovert tapi cocok-cocokan. Gak semua orang di sekolah tuh kayak aku ngerasa nyaman. Berarti kamu tidak berteman aja sama orang-orang Nggak sekolah, gitu. iya kan? Kayak- Iya dong. Dulu tuh tergantung ya, mungkin not judging tapi mungkin apa yang hobi untuk diomongin sama cewek yang dulu di sekolah tuh nggak secocok. Aku nggak suka seleranya. Dulu ngomongin apa cewek-cewek di SMA? I don't know, tapi mungkin aku sebenarnya nggak gitu. Tahu cuma mungkin mostly kayak suka ngomongin what's viral atau artis maybe. Paling aku bisa coba nyambungin K-pop stuff lah. Oke, Dulu coba K-pop ngomongin, idol. coba mereka ngomongin duit, nyambung nggak? Nah kayaknya enggak. Zaman dulu SMP, SMA kayaknya belum ngomongin investasi juga sih sebenarnya. Tapi kalau ngomongin di sini bisa jadi duit nih ya, Aku suka. jualan risol. Tertarik. Emang matanya udah mata Mr. Crab berarti bro. Uang. Tapi Udah nggak punya kayak itu. Mr. Krabs juga. Ya Iya. intinya. Atau mungkin emang tau lah zaman sekolah kan suka ada yang kelompok-kelompokan lah. Ya kan geng-gengan. gak enak gitu loh. Jadi kayak ya udah. Aku kayak lebih enak sama. Kadang ngobrol sama cowok lebih nyaman aja, lebih seru, lebih kayak asik aja gitu. Ngobrol sama cowok lebih Tapi as a nyaman. friend, jujur, aku banyak temen cowok, mungkin agak tomboy aja kali. Tomboy atau Apa? ngodein cowok. Enggak. Ya intinya gitu. Oke. Aku juga nggak ngerti, pokoknya gitulah. Terus akhirnya jadi kayak gini, ya udah mungkin karena kuliah kayak lebih asik aja, ketemu lebih banyak orang. Dan kadang tuh mungkin cocok aja ngobrol sama orang yang lebih tua juga, karena lebih beda lah pandangannya kan. Mungkin karena aku suka bisnis kali ya, ngomongin market atau investment atau
mindset itu kali ya. Ya, tapi memang gue juga seperti Feby guys. Jadi gue juga sebenarnya nggak ada basic bisnis. Bokap nyokap gue nggak ada yang bisnis. SMA gue, kuliah gue juga sangat jauh dari bisnis. Beres kuliah gitu ya, entah kenapa gue tuh suka gitu ya ngelihat market, ngelihat uang, ngelihat bisnis, ngeanalisa bisnis, mempertanyakan kenapa Marugame enak gitu ya, kenapa kamu tadi kita habis makan Marugame guys. Kamu sadar nggak mangkok Marugame itu harus dicemplungin dulu ke air panas. Sekitar 10 detik baru dimasukin udon. Iya. Gitu. Nyadar. Tahu gak kenapa? Kenapa? Biar anget. Yes. Untuk ngejaga stabilitas si supnya. Dan sebenarnya itu tuh kalau misalkan di restoran-restoran di Jepang itu kan dia langsung ditaruh ke meja ya biasanya. Mejanya kan ngelis gitu kan di kayak di pinggirnya. Iya, diminum makan ramen atau udon gitu kan di anime-anime gitu bisa lihat kan. Langsung begini langsung diseruput dan itu momen enaknya. Gitu. Jadi yang di anime Food Wars, nonton Food Wars nonton dong, nggak mungkin nggak nonton. Sampai habis. Shingeki no apa? Kok Shingeki? Oh, Shokugeki no Soma. Iya, depannya S. Shokugeki. Ya, Ya, Shokugeki no Soma. Abis nonton. Seru banget. Seru kan? Dan itu bener guys, maksudnya SOP dari restoran Jepang yang harganya agak middle up dikit aja, itu SOP perusahaannya udah mantep banget. Nah, gue mempertanyakan gitu kan, kenapa ini bisnis bisa jualan makanan mahal? Karena SOP-nya begitu gitu. Padahal SOP-nya seketat itu. Apa? Maksudnya itu cuma detail yang kecil loh, kayak terkait air panas. Yes. Sekecil itu. Dulu waktu gue kerja jadi orang dapur di Jepang, itu piring itu nyuci piringnya itu dalam dulu ya kan, baru di luarnya, baru di pinggirnya dipegang spons gitu ya, diginiin baru diputer. Wah, baru ditaruh dulu ke jadi gini, ini tuh nyuci pakai keran ya kan, pakai sabun, abis dari sabun langsung ditaruh ke sebuah tempat yang nanti dia tinggal naruh semua piring, ditutup terus disemprot air panas. Keren. Baru dibuka, baru dipanas tuh semua kan, baru ditaruh-taruh. Dan karena dia panas, kita nggak harus effort lagi untuk ngelap. Kenapa? Karena memang udah panas dan ngelap dikit aja ntar kering sendiri. Nah makanya tadi ceritanya pas lagi baru makan Marugame udon, mau makan, gue ngambilin sendok 2 sama sumpit 4 kan. Kasih dia nih, cet gitu kan. Tahu ngapain dia lakukan? Kak udah dilap belum? Ngapain dilap gitu kan? Ini Marugame gitu. Kebiasaan kayak ortuaku. Kita tuh mungkin nggak tahu kebiasaan orang Cina atau Asia gitu ya. Intinya kalau makan di luar, pokoknya kita lap. Ya tapi kalau warteg ya emang harus dilap. Aku juga ngelap. Aku dimanapun, restoran pun dilap. Bintang 5 pun. Kayak udah kebiasaan aja. Itu bete, kecuali, itu waiternya bete itu ngeliat kamu. Nggak, kecuali fine dining kan bisa nggak dikasih tisu. Oke, iya. Terakhir fine dining gimana? Ada. Cerita dong. Nanti ya. Nah, jadi intinya ngomongin apa, introvert, extrovert. Ya, masa kecil dong. Kenapa kamu bisa sepintar itu dulu? Kamu IQ kamu berapa? Pernah IQ gak? Pernah tinggi sih. 135? Aku lupa ya, antara 111-an atau 131. Nggak mungkin belasan. Mungkin 131. 131. Terakhir kali kayaknya itu. Kapan? SMA? Lupa tesnya SMP atau SMA gitu lah. Sebenarnya dulu aku seneng aja kan. Gini, aku ingat banget kenapa aku ngincer ranking. Aku nggak suka ujian soalnya. Maksudnya? Gini, aku nggak suka ujian. Dan setahu aku kalau mau masuk kuliah itu tuh ada 2 jalur. Jalur kayak beasiswa atau jalur nilai, atau jalur ya ada ujian lagi 4 soal kayak Inggris, matematika gitu kan, IPA atau apalah. Terus kan artinya aku harus belajar lagi, udah UTS, UAS, mendingan aku bagusin nilaiku biar kalau aku kuliah tinggal kasih nilai bagus, gak usah ujian lagi gitu. Apa yang lo pikirkan pasti sama apa yang gue pikirkan. Tulis di komen. Maksud gue gini, gue udah bete nih, gue langsung tegak nih kan. Kok bisa ada orang gak suka ujian ya kan? Alasannya bilangnya gak suka ujian karena masuk kuliah itu bisa dapat undangan, tapi dia thriving untuk belajar supaya semua ujiannya bagus. Kagak nyambung. Daripada gue capek-capek ngulang lagi sama materi, karena ujiannya katanya mengcover dari SMA 1 sampai SMA 3. Artinya gue ngulang lagi kan belajar. Ya enggak juga dong, kamu kan udah belajarin itu semua, review doang. Kan capek. Mendingan sekalian semua ujian gue bagus, nilai gue bagus. Jadi setelah gue udah lulus SMA, itu gak usah mikirin ujian masuk kuliah gitu. Kan lebih dikit. Enggak masuk akal, tetap enggak masuk akal ya. Ya udah, tapi benci dulu ujian tapi semua ujian
Bagusin. Rata-rata rapor kamu berapa kelas 1? Gak inget, pokoknya terakhir tuh kayak antara 89 atau 90. Tarakanita. Wih, gila. Tapi itu emang alasannya, serius. Biar Komen aku anak nggak Tarakanita, komen. Ini seniormu. Dari di mana sih Tarakanita mana? Gading Serpong. Gading Serpong. Ya intinya karena gak mau ujian lagi, kan males banget tahu ujian lagi. Kayak mendingan Alasannya bagusin yang udah aku emang wajib laluin biar kuliah tuh gak usah. males review dari nol benernya. Males review Iya. dari kelas 1 Iya, benernya. kayak belajar buat UN gitu kan males banget. Kamu Kayak harus belajar terus, ngerjain latihan soal terus sampai udah. Dan prinsip aku gimana, kayak biar nilainya bagus intinya kan pilihan ganda. Jangan pilih jawaban salah. apa? Jangan pilih jawaban yang salah. Intinya itu aja. Maksudnya? Kalau dari 4 pilihan, pilih yang menurut kamu nggak salah. Ya udah, biar dapat nilainya bagus. Ujung-ujungnya nilai gue kayak gitu 6 dulu waktu masih kuliah. Nggak tahu, aku kayak Ujung-ujungnya 6 nilai gue. cari yang dari 4 tuh kayak paling meyakinkan bener. Kayak yang salah, oke ini nggak mungkin jawabannya. Ini gue Berarti tegak yang nih duduk nih gara-gara emosi nih. Ini gue tegak nih duduk nih emosi nih gue nih. Tapi emang Ya. itu yang aku coba terapin. Aha. Dan kalau itu hafalan, Aha. aku belajarnya lumayan sadis kali ya caranya. Aku Gimana? salah sejarah. Aha. Banyak kan hafalan, banyak nama, misalnya kerajaan tuh yang paling parah. Ingat Majapahit. banget. Iya, pokoknya banyak kan Sriwijaya. kerajaan. Iya, pokoknya di zamannya Iya, Hindu, iya. Hindu Gue Buddha. nungguin Majapahit yang lu inget apa gitu, Sriwijaya yang lu inget apa Udah gitu. kalau ujian udah Yang lupa. paling kuat perang siapa? Aduh, Majapahit kali. Iya, Majapahit. Yang paling kuat di air siapa? Di lautan. Kertayasa. Kertayasa emang ada. Itu kan nama Lu orangnya sejarah deh. kan? Iya. Nah, ini lulusan sejarahnya gak hafal nih. Aku juga nggak hafal. Aku Oke. beneran kalau gini, aku kan emang anak IPA. Jadi IPS tuh belajar sekedar buat nilai bagus. Udah selesai. Gen kecerdasan anak turun dari ibu. Katanya sih ibu. Katanya ibu. Siapa yang bilang? Kata lu. Tapi ya nggak tahu. Itu kan siapa tahu mitos atau cuman ya udah. Intinya Satu DNA terdiri dari berapa tali RNA? Pertanyaan gue yang salah kayaknya. Kayak pertanyaan gue yang salah. intinya deh. ya kan udah lama itu kayak Iya. nggak kepake. Karena aku iseng sehari-hari doang kan. ngetes. Iya, iya. Intinya gitulah. Oh, kalau apaan? Aku tuh dulu pernah dengar dari seseorang. Aku lupa. Intinya internet kali ya yang bilang kamu ingatan paling bagus sebelum tidur. Ya kan? Jadi bodohnya aku tidur berkali-kali Gimana? Ingatan paling bagus. sebelum tidur, ya kan? Apa yang kamu baca sebelum tidur itu nempel ke otak paling gampang. Ya kan? Katanya. Aku lupa baca di mana. Intinya ada yang bilang gitu. Masa sih? Jadi yang terakhir kamu baca sebelum tidur tuh ya udah lebih gampang diingat. Jadi cara aku ngafalin dulu sejarah, aku baca berulang. Aku bangun set alarm per 1 jam. Aku bangun baca semua lagi, tidur lagi. Gitu. Guys, Jadi- ini anak paling pinter. Dia developer Web3. Ya devs. Dia adalah seorang dev Web3 tapi cara mikirnya aneh. Which is itu semua sugesti sih. Itu semua sugesti sih. Gue kan SMP SMA wey. Aha. Intinya gue fokusnya, tapi it works. Gue bagus kok. Iya memang kamu pinter aja udah. Tapi Emang kan kamu pintar aja hafalan udah. susah. Biologi, kimia, fisika paling suka apa? Dulu sih pilihnya kayaknya kimia karena menurut aku paling gampang. Fisika kayaknya banyak hafalan rumus jadi males. Biologi banyak hafalan juga jadi males. Kalau kimia hafalannya kan unsur lebih dikit kan, kayak cuma berapa puluh gitu, jadi ya udah lebih gampang. Jadi aku pilih ujiannya waktu itu pilihannya kimia deh. Kalau apa namanya? Kalau oh ini dia nih. Cantik Datang banget. nih guys. Coba dilihat dulu. Kok ada esnya? Ini iya, ini kan kamu pesennya apa tadi? Coffee. Avocado coffee. Ya, Ini coffee. kopi Ini coffee. Ini es krim diginiin. Oh. Silahkan. Silahkan. Biasa guys, kalau di Metafulus sambil podcast tiba-tiba makanan datang, minuman datang, seruput dulu. Iya. Pertama kali ada esnya. Biasa cuman sama avocado. Ngopi guys, ngopi. Kalian yang lagi nonton mau bikin kopi dah. Aku Jadi bisa bikin kopi loh. apa? Aku bisa V60. Serius? Yoi. Belajar waktu di kantor. Kalau apa nge-steam bisa nge-steam. Dulu pakai frotter Mhm. manual, terus bikin belajar latte art di kantor dulu. Serius? Diginiin, Iya. digituin. Iya. Belajar dari adalah. Nah, senior pertanyaannya. Kamu dulu pas seruput dulu deh biar seneng. Ini saya. enak. Ketawa. Zoom kamera. Pahit. Aduh. Enjoy kan podcast di sini kan, nyantai kan, nggak banyak SOP. Suka sekali.
Santai aja. Netes. Lu skip dah yang nonton. Nah, Ini waktu kamu jujur, podcast paling terasik kali ya. terasik Karena kan? bahasnya lebih kayak santuy banget. Iya. Maksudnya bukannya podcast sebelumnya gak asik, cuman kayak ini karena bener-bener santuy aja topiknya. Orang-orang juga bete kalau dia selalu diajakin ngobrol tentang kripto terus, kripto lagi. Kan, Nah, maksudnya buat lo semua fansnya Feby, ya lu tonton nih biar lu semua lebih tahu Feby itu masa kecilnya gimana, capek apanya woy gimana. kerja. Capek woy kerja katanya. Nah, pertanyaannya, kamu pas lagi masih kuliah, kamu punya hobi nggak? Punya. Aku hobi sebenarnya banyak. Aku bisa main biola. Wow. Dulu aku pernah perform tapi nggak jago-jago amat, soalnya kan hobi aja dan gak sempet latihan terus. Terus paling dulu aku suka gambar juga, cuma sekarang udah nggak pernah nge-sketch lagi. Jadi sebenarnya hobiku banyak karena semi orang kayak generalis dulu. Kayaknya prinsip aku salah ya, dulu aku nganggep kalau orang punya banyak talent di mana-mana serba bisa tuh keren. Tapi makin kesini aku banyak dibilang kayak mendingan lu jago di satu bidang aja yang bagus. Jadi kayak Kamu sepakat dengan itu nggak? agree. Jadi kayak lu nggak usah terlalu banyak generalis lah, yang penting agak generalis tapi kayak di bidangnya yang masih correlated. Jadi karena kan sekarang orang nggak mungkin mau cari yang gak sehebat itu, bahkan aku mengutip dari seorang Timothy Ronald, aku mention deh, karena menurut aku kata-katanya bagus. Kalau misalnya lu jadi paling hebat di bidang lu aja, karena orang kalau mau nyari ahli kan pasti nyari yang paling hebat lah, kalau sama orang itu bisa afford lu gitu, something like that. Jadi kayak ngapain gue cuman jadi kayak B aja sekedar bisa di satu banyak hal, tapi gue nggak ada specialty yang bisa gue tunjukin yang tonjol gitu loh. Jadi orang nggak tahu nyari gue tuh buat apa, bisa buat apa aja, tapi lu nggak paling hebat buat apa kan. Jadi kamu menilai dirimu specialty-nya di mana, di dev-nya atau di apa? Oh, tisu. Oh maaf, Kamu specialty-mu di seorang developer atau seorang talent ya? Sebetulnya mikirnya karena masih correlated Web3 ya. Jadi kayak Web3 maybe specialist. apa yang aku pelajarin aku bisa kayak sampaikan. Jadi kayak masih nyambung. Mikirnya semenjak aku desain tuh karena aku mau nyatuin aja semua bidangku di Web3 gitu kan. Jadi kayak aku ngonten atau misalnya aku mau sharing ke orang ngajar dan aku kerja pun itu satu bidang. Jadi minimal bisa saling cross lah ilmu yang aku dapat gitu kan. Ini Adis bingung nih, dia naro bagian ini apa? Soalnya tadi gue nanya hobi. Iya, sorry ya hobi. Iya. Ya kalau hobi banyak sih. Ya, hobi banyak. Iya, terus kamu waktu masih musik. sekolah SD, SMP, SMA kerjaanmu belajar aja? Enggak dong. Jadi? Aku kan masih ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler apa? Ya kayak aktivitas ekstra. Iya, apa kamu apa? Aku dulu waktu SD nari terus. Nari Terus modern dance. Aku waktu TK balet. Hah? Terus semenjak SMP Kaget sih cuma gua. setahun modern dance, terus aku kayaknya nggak sejago itu, nggak selincah itu, atau beda aja karena beda sekolah juga kan, pasti agak beda stylenya. Udah akhirnya aku ke bulu tangkis. Bisa main badminton nggak? Bisa. Ayo kita main badminton. Ya. Nanti buat yang udah join grup Telegram, nanti gua bikin badminton kali ya buat Metafulus ya. Ikut badminton Metafulus. Kita harus bikin badminton sih Metafulus sih. Gas. Ya. Jago gak? Enggak. Dulu terus sempet jago, sekarang B aja. Tapi minimal depan, aku jago depan lah. Aku masih bisa netting. Netting pendek. Smash? Enggak. Ya. Makanya aku mainnya depan. Oke. Gitu. Ya udah. Hobiku aku bisa suka gambar, suka SMA? nyanyi. Ya gambar, apa mana gambar? Gambar ya. Biasa aku itu sih sketchbook. Suka. Coba kasih lihat, coba fotonya gimana? Enggak ada. Ya. Sketchbooknya di rumah. Ya udah nanti fotonya kirimin. Boleh. Ditampilin ya ini ya. Nah, nih contohnya nih. Ya. Nah, harus hobi ngasih doang. kamu. Harus ngasih kamu. Oke. Terus sempat coba digital drawing juga dulu. Aku Digital dulu, apa? Digital drawing. Drawing, oke. Tapi dulu pakainya apa? Dulu pakai Samsung Note yang paling awal, Note 1. Itu nge-lag parah enggak sih? Pakai tangan terus. Nge-lag parah enggak sih itu? Iya, terus waktu ganti aku pakai tangan. Oke. Jadi gambarnya ternyata lumayan lah. Oke. Udah jadi kayak Gambar. Oke, gambar terus. Musik tadi ya, biola. nyanyi, aku main ukulele. Karena kalau gitar kebanyakan senarnya Oke. tebal kan. Iya. Terus udah aku suka nulis lagu sebenarnya. Cuman kayaknya itu nggak bisa jadiin karir ya. Susah juga fokusnya. Apalagi? Pusing gua. Ya maaf ya. Kuliah apa SMA ranking 1. Kamu di Karatanita? Di Karatanita ranking berapa? Sekaratanitanya. Tarakanita. Setarakanitanya. Tarki aja Tarki. Ya Tarki, setarkinya ranking berapa?
8. Aku lupa antara 2 dan 3. Mati. Juara umum 2 atau 3 sih, Pak. Mati. Salah satunya UN. UN-nya antara 2 atau 3. Aku lupa yang mana. Tuh guys. Kayaknya juara umum 3 dan UN-nya juara umum 2. Nilai UN. Tuh, ngefans gak lu sama nih orang nih? Ngefans gak lu? Itu. Ngefans gua. Dulu sebenarnya aku kan ngerasa waktu kelas 6 SD, aku kira cari cowok yang bisa suka sama aku dan aku suka baik susah. Ternyata Semenjak aku SMP, mungkin kelas 2, itu kelas 3 lah aku mulai pacaran. gampang. Iya. Pede. Sebenarnya hoki. Kenapa hoki? Mungkin karena aku sekarang banyak kenalan orang. Atau mungkin aku lebih cantik aja mungkin. Waktu SD mungkin gak cantik gitu. Gak tahu. Capek sih sebenarnya sih bawain acara ini rada-rada capek kayak gila gua kayaknya jauh banget nih gitu kan. Enggak, lu lebih ya. Enggak lah, udah. Kamu punya banyak bisnis. Tapi kan kamu umurnya masih 23 tahun. Ya bener sih. 4 tahun lagi kamu jadi apa? Gak tahu. Jadi Ngangguran. jangan. Jangan. Bercanda. Milioner. Amin. Milioner dolar. Amin. Yeah, amin. Kalau kayak gitu kan tinggal takdir lo ya. Iya, Tiap bulan. bener. Ini kan nanti podcastnya diiniin kan diputer lagi. Okay. Nih kemarin nih gua doain nih kejadiannya gitu kan. Oke, tadi udah ya. Sekolah udah bagus, hobi udah banyak, cowok udah disepil. Enggak. Nah, Jangan. kenapa? Gak apa. Kenapa dia nggak mau. Dia nggak suka unboxing? Hah, janganlah. Kamu sayang gak sama dia? Sayang. Sesayang apa? Sayang lah. Dari bumi sampai bulan sayang apa? Geli ah. Ini lah, bro, gak sayang dia sama lu bro, parah bro. Gua sih gitu. sedih bro. Aku tuh yakin dia kayaknya gak nonton. Oh gitu? Sibuk. Kerja terus. Kamu sukanya cowok pekerja keras atau cowok yang time freedom? Sebenarnya aku sempet galau. Aku sebenarnya pengen cowok kayak gimana ya. Tapi kayak Kapan kejadian kapan? baru-baru ini ya, karena kan udah makin dewasa. Duluan sebenarnya cerita dikit ini gak apa-apa ya? Gak apa-apa, emang tempat cerita. santai banget ya. Tempat cerita. Aduh, bahasa takutnya goal dari podcastnya tuh gak kesampaian. Emang Metafulus pernah ada goals ya? Tahu. Nanti tinggal dipotong sama Adis. Kalau yang gak penting, aman. Gak ada yang penting. Ya ceritain gimana? Oke. Jadi kan sempet pacaran lama 4 tahunan. Emang mau serius, cuman kan akhirnya